Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila telah meninggal dunia manusia, "in qata'a 'amaluhu illa min thalath," maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Ayastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون اتقوا الله فإنه من اتقى الله وقاه وقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keturunan yang baik, mempunyai anak-anak putra-putri yang soleh dan solehah adalah merupakan dambaan, harapan dan juga cita-cita setiap orang tua. Iya, karena memang keturunan yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah adalah merupakan aset termahal, kekayaan yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia di dalam hidupnya. Betapa tidak, wahai saudaraku, wahai para orang tua, sadarilah dengan baik bahwa sesungguhnya setiap kita, bahkan seluruh makhluk pasti mengalami kematiannya. Ketika itu terputuslah seluruh amalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila telah meninggal dunia manusia, "in qata'a 'amaluhu illa min thalath," maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Ilmin, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, yaitu anak yang saleh. Anak yang saleh yang mendoakannya. Sadarilah, pahamilah wahai para orang tua bahwa sesungguhnya memiliki keturunan yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, maka itulah harta terbaik, bekal sesungguhnya bagi kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana? Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan dan memiliki keturunan yang soleh dan solehah? Maka yang pertama, sebagai cara dan kiat agar kita bisa memiliki keturunan yang baik, keturunan yang saleh dan salihah, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan permintaan. Ya, kenapa tidak? Doa adalah merupakan senjata pertama dan terakhir kita seorang muslim dan muslimah. Doa adalah senjata terbaik dan paling utama bagi kita seorang hamba Allah.
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para nabinya, manusia-manusia termulia, agar meminta, agar memohon kepada Allah diberikan keturunan yang baik, yang taat dan tunduk kepada Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang berguna bagi bangsa dan umatnya, keturunan yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Allah mengajarkan doa kepada nabinya yang mulia. Allah taala berfirman, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Rabbku, anugerahkanlah untukku keturunan yang baik. Ya subhanallah, hampir setiap kita mengingat bahkan menghafal sebuah doa yang indah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maka sering-seringlah baca doa tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, Rabb kami, anugerahkanlah, berikanlah kepada kami dari istri-istri dan anak keturunan yang menjadi penyejuk hati dan pandangan. Jadikanlah kami ya Allah sebagai orang-orang yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah dan perbanyaklah berdoa meminta kepada Allah agar dianugerahkan, diberikan keturunan yang saleh dan saleh, keturunan yang tunduk dan taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya, keturunan yang berguna dan bermanfaat untuk diri dan orang lain. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingatkah kita dengan kekuasaan Allah, keajaiban sebuah doa, di mana dengan doa 3 orang yang tertahan, terperangkap di dalam sebuah goa, tertutup mulut goanya dengan sebongkah batu yang besar. Mereka tidak sama sekali bisa menggeser batu tersebut. Mereka tidak mampu dan tidak bisa keluar dari goa tersebut. Namun ternyata masing-masing dari 3 orang tersebut mengangkat kedua tangannya. Mereka berdoa kepada Allah dengan setulus hati, dengan penuh kepasrahan diri, sembari menyebutkan amal saleh yang mereka pernah lakukan dengan doa mereka. Kemudian Allah geserkan batu tersebut. Kemudian mereka pun dapat keluar dan selamat. Maka doa di dalam agama kita terbagi menjadi 2. Yang pertama, doa yang bersifat masalah, yaitu permintaan, seperti yang dikutip dalam ayat tadi, yaitu kita memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik, keturunan yang saleh dan salihah. Yang kedua, doa adalah merupakan doa yang berbentuk ibadah. Kalau yang pertama doaul masalah, yang kedua adalah doaul ibadah, doa yang berbentuk ibadah. Dia adalah praktek nyata. Maka bagi seorang tua, ibu ataupun bapak yang menginginkan agar dia memiliki keturunan yang baik, keturunan yang saleh dan salehah, hendaknya dia menetapi jalan ibadah. Dia dekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Dia perbanyak ibadahnya kepada Allah. Dia kerjakan karena Allah dan dia peruntukkan hanya untuk Allah. Suatu ketika, sahabat yang mulia Hudzaifah didatangi oleh seseorang yang mencari-carinya, namun ternyata dia didapati berada di dalam satu tempat ibadah. Orang ini menunggu lama sahabat yang mulia Hudzaifah. Sedang apa? Sedang memperbagus solatnya, memperpanjang doanya. Ketika selesai dari solatnya, orang ini terheran. Sebelum ditanya, sahabat Hudzaifah langsung menjelaskan, saudaraku, tahukah anda untuk apa? Kenapa aku perbagus dan perpanjang solatku? Aku berusaha agar bisa maksimal dalam khusyukku. Aku berusaha berdoa dan memohon terus kepada Allah. Semuanya aku lakukan agar Allah menjadikan dan memberikan untukku keturunan yang baik, anak-anak yang saleh dan salihah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat kedua, setelah kita memperbanyak tanpa bosan, memperbanyak tanpa henti berdoa, menengadahkan kedua tangan, dan kita wujudkan dengan memperbanyak ibadah yang fardu kemudian yang sunnahnya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua agar kita bisa mendapatkan memiliki anak-anak yang soleh dan soleha adalah al-qudwatul hasanah, memberikan contoh dan teladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian semua umat manusia pada diri Muhammad, dialah Rasulullah, suri teladan yang baik.
Lihatlah, hanya dalam kurun waktu 23 tahun saja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pengaruh terbaiknya dan terbesarnya kepada dunia, sehingga agamanya adalah merupakan agama terbesar, sehingga umatnya adalah merupakan umat terbanyak. Atas lantaran apa? Kemudian itu adalah atas berkahnya suri tauladan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah lebih lebih dahulu dikenal dengan akhlak baiknya dibandingkan dengan benar ucapan dan ajakannya. Bukankah kita masih ingat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal dan disebut di kaumnya sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kalaulah bukan karena teladannya yang dikenal baiknya, kalaulah bukan karena akhlak yang dikenal luhurnya, maka tidak mungkin beliau akan dapat dengan mudah ajakannya, dakwahnya, nasihatnya, kalimat-kalimatnya memberikan pengaruh kepada orang lain. Maka tidak mungkin wahai saudaraku kaum muslimin, seorang tua, ayah ataupun ibundanya kemudian ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, sementara dia belum bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Mulutnya masih kasar, kata-katanya masih kotor, perbuatannya masih jahat dan zalim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat ketiga agar kita bisa mendapatkan dan memiliki keturunan yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, adalah dengan menjauhkan virus-virus dari anak-anak kita. Maka virus dan keburukan yang dimaksud adalah bukan hanya satu macam bentuknya. Maka yang pertama, kita perhatikan dan bersihkan anak kita dari sisi lingkungannya. Lingkungannya, jangan sampai dia tumbuh di sebuah lingkungan yang penuh dengan hama. Bukankah sebuah tanaman akan bisa tumbuh dengan baik sesuai harapan, bahkan melebihi, ketika dia ditanam, diletakkan pada suatu lingkungan tanah yang subur dan sehat? Virus yang kedua yang hendaknya diberikan atau dijauhkan dari anak-anak kita adalah dari sisi pertemanannya. Teman-temannya hendaknya kita perhatikan. Maka jangan sampai anak-anak kita berteman kecuali dengan teman-teman yang dapat memberikan pengaruh positif baginya, mengingatkannya dengan Allah, mendekatkannya kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la tusahib illa mu'mina. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Nabi mengingatkan kita, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka teman pada hari ini adalah berbagai macam bentuknya. Ada teman-teman yang dia hadir di dekat anak-anak kita berbentuk badannya, dialah teman di dunia nyata. Namun di sana ada yang harus lebih kita perhatikan, yaitu teman-teman yang tidak ada fisik badannya di dekat anak kita. Dialah teman-teman di dunia maya. Maka itulah hama yang mesti kita waspadai. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, virus ataupun kotoran yang perlu kita jauhkan dari anak-anak kita adalah dari sisi konsumsi. Jangan sampai anak-anak kita masuk ke dalam perut dan tubuhnya sebuah rizki satu saja yang haram, sebuah rizki satu saja yang syubhat, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala didatangi seseorang yang bertanya dan meminta saran, bagaimana caranya agar aku wahai imam memiliki anak yang soleh? Beliau menjawab, jangan sampai engkau masukkan makanan ke dalam mulut anakmu kecuali yang halal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ittaqullah wa qad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib hanya mengingatkan kembali sekaligus menekankan pada poin-poin yang pertama tadi. Marilah kita bersungguh-sungguh
di dalam rangka mengusahakan agar anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demi Allah, harta yang kita tumpuk, demi Allah, kekuatan yang kita himpun, semuanya tidak akan pernah berguna. Semuanya pasti akan hilang dan sirna. Yang berguna adalah anak-anak keturunan kita. Mereka-mereka yang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka lah akan menjadi penyambung bagi kita di saat kita telah meninggal dunia. Mereka yang akan mengirimi kita dengan doa-doanya di saat kita telah terbaring di dalam alam kubur sana. Mereka lah yang akan menghadiahkan pahala-pahalanya untuk kita. Demi Allah, bersungguh-sungguhlah wahai para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Sesungguhnya anak-anak adalah merupakan amanah. Sesungguhnya kita akan dipertanyakan oleh Allah setiap pertumbuhan anak kita. Penglihatannya, pendengarannya, pengucapannya, seluruhnya akan dipertanyakan. Demi Allah, di akhirat nanti akan ada seorang anak yang lebih dahulu menuntut orang tuanya karena dirinya telah didurhakai orang tuanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di dalam kehidupan dunia yang hanya satu kali ini kita diberikan oleh Allah taufik dan inayahnya, kemudahan untuk bisa memiliki keturunan, mendidiknya dengan pendidikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umuril muslimin warzuqhum bitanatas salihin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن